Shalom Tiberias. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Senang kembali berjumpa di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini ataupun setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah via live streaming. Apa kabar luar biasa, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan, boleh sama-sama kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kita percaya ibadah kita mengandung janji, amin. Roti makanan kita diberkati Tuhan Yesus, air minuman kita diberkati Tuhan. Bahkan sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Katakan amin, saudara. Yang diberkati siap beribadah di gereja Tiberias, terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan sepanjang tahun ini. Boleh sama-sama kembali kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Kita siap datang beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan, bersyukur, mendengarkan firman bersatu dengan tubuh dan darahnya. Kita percaya mujizat pasti terjadi siang ini, amin. Mari bersama-sama satukan hati kita, tundukkan kepala kita dalam ibadah sesi keempat Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur dalam hadirat-Mu kembali kami hadir beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa setiap ibadah kami tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan, kami mau terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, janji Tuhan semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Oleh karena kami serahkan setiap jemaat-Mu, jemaat Gereja Tiberias, dimanapun berada, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus, dengan pengurapan minyak kudus-Mu Tuhan, agar malaikat surga menjaga, membentengi setiap langkah kami. Ada langkah yang penuh dengan berkat Tuhan, langkah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kami yakin, kami percaya di Gereja Tiberias, kami diperlengkapi oleh kuasa minyak anggur di akhir zaman, tidak akan dirusakkan. Kami siap beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kami mengucapkan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Kami tumpang tangan untuk bangsa kami angkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan damai sejahtera dari surga, agar senantiasa berkat-berkat dari surga Tuhan curahkan hari ini bagi bangsa kami, agar pemulihan terjadi, kuasa Tuhan mengalir. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, kota kami Jakarta, kota-kota yang lain di Indonesia. Tuhan juga berkati, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami ucapkan berkat juga untuk gereja kami Tiberias. Kami ucapkan berkat untuk Ibu Gembala Sidang yang sangat kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur, bersama dengan anak cucu menantu keluarga besar dalam berkat Tuhan yang sempurna. Bersama dengan seluruh pemimpin gereja kami, Pendeta Dr. Aristo Pariaji diberkati Tuhan, Pendeta Argo Pariaji diberkati Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan diberkati di Gereja Tiberias, seluruh jemaat-Mu yang beribadah diberkati. Sepanjang minggu raya ini boleh beribadah dengan tenang, dengan yakin percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir, kuasa mujizat Allah terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang lemah kembali Tuhan berikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Kami tabiskan ibadah kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Bertahtalah dalam setiap pujian kami. Kami siap menaikkan syukur kami yang dahsyat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang sama Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan siang hari. Segala kerinduan, Kaulah sumber kekuatan kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus, Raja damai, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan
berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita boleh berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Kaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Mari sambil angkat tangan kita, Gereja Tiberias, kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau menyatakan Kaulah segalanya, bagiku. Buka hati kita sama-sama siang ini. Katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau menyatakan Kaulah segalanya, segalanya. Mari sepanjang hari ini serukan namanya Yesus, Yesus. Ada Yesus yang kami andalkan, sebab Yesus sumber perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Terus sembah Dia. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan kerendahan hati kita, kembali kita bangkit berdiri. Kita boleh angkat kedua tangan kita, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Panggil namanya Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami bawa sembah kami kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Panggil namanya sama-sama. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Tuhan Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terus serukan namanya Yesus tuh, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang sangat berarti bagi hidup kami Bapa. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh lagi dengan keyakinan imanku. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memelihara kita. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Gereja di Beria, sembah Dia. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau menyatakan Engkau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia, katakan Kau segalanya bagiku. Segalanya baru kami Tuhan. Serahkanlah segala hatimu kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus menyertai setiap langkahmu. Mari sembah Dia, mari andalkan kekuatannya. Angkat tanganmu berserah kepada-Nya. Yesus, satu-satunya jalan kehidupan. Dialah sumber mujizat setiap kita. Oh haleluya, oh haleluya. Kami yang bertekun dalam iman, mengandalkan kuasa Tuhan yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Percaya, angkat syukurmu. Haleluya. Indonesia dipulihkan Tuhan, Jakarta dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Doa kami, ini syukur kami Bapa. Kami bersyukur. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan kami percaya yang terbaiklah yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami, yang Tuhan sediakan bagi bangsa kami. Yang percaya katakan amin saudara. Sama-sama gereja Tiberias berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah lagi. Kami berserah, tanda kami mengandalkan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami siang ini. Bapa, Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap keluarga dimanapun berada. Tuhan Yesus, Kau yang kami andalkan Tuhan. Thank you Jesus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Angkat tangan kita sama-sama. Aku berserah Tuhan Yesus. Katakan kepadamu,
padamu, Juru Selamat. Aku berserah dengan keyakinan iman lagi. Sama-sama Tiberias. Aku berserah. Aku berserah Tuhan. Gak ada lain. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus hari ini selama-lamanya. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah, aku berserah. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kepadamu Juru Selamat, aku kepadamu, kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Katakan pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Kami tabiskan ibadah kami dengan sukacita. Mujizat demi mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nama Tuhan, kita muji Tuhan pada hari ini, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Salam kanan kirimu, katakan Yesus baik buat kita. Haleluya. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sekali lagi sama kau, satu suara. Kita pandang dari sudut mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan katakan di kanan dirimu sama-sama. Ku tak pandang, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Sekali lagi tengok kanan kirimu, katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi.
Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali sama-sama. Saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita yakin, kita percaya api kemuliaan-Nya tercurah bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on, jemaat Tuhan yang di luar, jemaat Tuhan yang di tempat ini, dengan semangat dalam pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Sang Raja. Sama-sama, go! Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya yang tercurah. Come on, berkati kanan kiri bersama-sama. Kami semua bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya. Mari kita berdiri bagi bangsa ini, amin. Beritakan sekali lagi jemaat Tuhan bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya, come on, dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya
yang berdiri di tempat ini. Kita bawa doa buat bangsa Indonesia. Kita percaya kita umat-umat lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan lebih lagi, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan dan separuh sama-sama. Jalakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyalakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan iman nyalakan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bertemu buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan kita lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Allah di kita Haleluya. Kita lebih dari nyalakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yeay. Haleluya, nama Tuhan Yesus.
kita bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama datang beribadah. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Saudara pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita lebih lagi berkata firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Puji dan mata video selengkap dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih Bu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya Bapak Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan suara kembali sedang kita terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 dengan tema Percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi kedua, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Yang satu, pertama, perkatakan firman Tuhan selalu. Mazmur 46 ayat 4 sampai 5, 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25, Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman-Nya. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap hari hanya berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita hiduplah seperti Yesus hidup. Amsal 11 ayat 17. Kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah kita menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi atau mengampuni orang lain. Tuhan mengizinkan kita melewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Yesaya 30:15, Matius 14 ayat 27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kita perlu tenang ketika hadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Roh Allah yang akan berbicara. Tenanglah, karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengar suara Allah. Yang keempat, jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Kolose 3 ayat 2, Roma 12 ayat 2, Lukas 22 ayat 42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 24:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat kesempatan kami hari ini boleh datang beribadah, bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami, kami mau serahkan hati dan telinga kami untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Biar benih kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan Tuhan. Agar kami di masa krisis, di tengah-tengah krisis kami percaya kami akan tinggal tenang. Karena disitulah kekuatan kami dari Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi berkati setiap kami Tuhan Yesus, agar setiap kebenaran firman bertumbuh, berakar, berbuah berlipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, tiap jam kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Makasih Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, nyatakan bersama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Sama-sama saudara kita bangkit berdiri saudara. Sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan tiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu
kehilangan kita. Kita perlu Tuhan, katakan setiap jam ya Tuhan. Oh di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu. Katakan setiap jam ya Tuhan, di Kau kuperlukan. Yang ada di rumah dimanapun Anda beribadah via live streaming, mari katakan pada Tuhan Yesus, kami datang siang hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami, berkat. Kami perlu Tuhan sekali lagi setiap jam, oh setiap jam. Di Kau kuperlukan, di Kau kuperlukan, ku datang juru selamat. Berkati, kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Setiap jam ya Tuhan, oh di Kau kuperlukan, ku datang juru selamat. Berkat, sekali lagi mari didoakan Tuhan. Oh setiap jam ya Tuhan, di Kau perlukan. Siang ini kami angkat tangan kami katakan, kami datang padamu Tuhan Yesus, juru selamat. Berkati, ku datang juru selamat. Berkati, katakan ku datang Tuhan Yesus, ku datang Tuhan Yesus. Berkatilah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengucap syukur siang ini kembali kami boleh ada sebagaimana ada. Karena semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami ada di hari terakhir di bulan Agustus ini. Besok kami akan masuk di bulan baru. Maka hamba doa setiap yaitu yang ibadah pada siang hari ini. Bulan baru, banyak berkat baru Tuhan sediakan. Masuk bulan September, hidup anak-anakmu semua diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada karena pemeliharaan Tuhan. Maka siang hari ini kami percaya, siang perjumpaan kami dengan Tuhan di Tiberias. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka hamba doa agar setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Kami semua yang beribadah di tempat ini maupun ibadah via live streaming, nama kami termaterai sebagai warga surga. Maka warga surga kami semua sempurna sehat. Siapapun sakit siang ini disembuhkan Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan baru. Yang terikat dilepaskan. Yang beban berat Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Bahkan warga surga di tangan kami ada berkat, tidak kekurangan. Bahkan kami percaya apa yang kami kerjakan berhasil. Kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Dengan minyak dan anggur kami tidak dirusakkan di akhir zaman. Bahkan kami tidak dikalahkan maut, tidak dikalahkan setan. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi, siang ini pun kami sadar kami perlu firman-Mu. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, Roh Kudus ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan, iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, semua tempatnya penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan. Bahkan kami berdoa bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Yang ada di rumah, dimanapun Anda berada via live streaming, shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Seberapa yang percaya Tuhan baik, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah, kasih senyum, jangan jutek. Amin. Karena kita percaya anak-anak Tuhan hidupnya diberkati. Yang percaya diberkati katakan amin. Kita berdoa bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin.
ya situasi supaya cepat damai, tentram. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat Indonesia, amin. Dan kita percaya lewat proses-proses yang sedang dialami, yaitu makin maju, makin makmur, bangsa kita makin diberkati Tuhan. Dan tentunya gereja juga ya turut sedih saudara, karena kemarin ada beberapa korban, ya termasuk korban jiwa saudara. Dan saya intens memang telepon komunikasi dengan Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji saudara, ya untuk ya melihat situasi, dan juga tentu kami mendoakan saudara keadaan bangsa, juga kota Jakarta, juga mungkin dimanapun Anda beribadah via live streaming di berbagai kota. Kita percaya bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, amin. Dan beberapa kali saya mendengar ya lagi sambungan via telepon, Ibu Gembala menangis saudara. Ya, apalagi dengar ya ada korban jiwa, ya ada orang yang meninggal, itu nangis beliau. Ya nangis, dan saya juga ya karena nangis juga saya diam. Ya, saya pengen nangis juga tapi nggak tahu, kayak saya susah keluar air mata saudara. Tapi hati saya menangis. Jangan begitu dong saudara. Ya kesannya saya nggak ya ikut empati. Enggak, saya ikut empati juga. Mungkin karena saya laki-laki gitu saudara. Ya akhirnya ya mungkin kalau saya pakai insto bisa netes saudara. Bercanda saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, bangsa kita harus topang doa. Amin. Agar di bangsa kita yaitu banyak ya kita percaya yaitu yang menjadi ya berkat buat bangsa kita. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Anda dan saya bukan kebetulan di bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk Tuhan. Kita percaya, kita berdoa berseru kepada Tuhan agar bangsa kita diberkati Tuhan. Yang percaya Indonesia penuh kemuliaan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya cepat damai, tenang dan tentram, dan saya percaya kita semua di tempat ini diberkati Tuhan. Hari ini saya bicara tentang kehendak Tuhan. Bilang dulu sama saya, kehendak Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab, yaitu mengajar Anda dan saya hidup dalam kehendak Tuhan. Boleh tampilkan Pak slide-nya, ayatnya, next slide berikutnya, Efesus 5 ayat 15-17. Tiberias, dimanapun Anda berada. Yuk, yang di Gading Nias juga semangat. 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, tetapi seperti orang. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang, karena hari-hari ini adalah apa? Stop dulu sampai di sini. Perhatikan baik-baik. Dia katakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bilang sama saya, perhatikan. Jadi yang bisa memperhatikan ya Anda sendiri. Ya, Alkitab ya dalam hal ini mengajarkan kita untuk memperhatikan cara hidup Anda dan saya. Alkitab bilang jangan seperti orang bebal. Jadilah seperti orang arif. Orang arif itu artinya bijaksana. Bilang sama saya, bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Iya, Alkitab bilang menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi lihat ayat berikutnya. Yuk, perhatikan ayat 17. 2, 3, ya. Sebab itu, janganlah kamu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Mengerti apa? Mengerti apa? Yes, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau satu hal. Ya, hidup Anda dan saya mengerti kehendak Tuhan. Dan dari ayat yang kita baca ini saudara, yuk kita agak cepat. Next Pak, berikutnya. Saya tulis segini, Tuhan memberikan kita waktu, umur dalam kehidupan ini bukan untuk kita sia-siakan, namun untuk dipergunakan dengan baik. Untuk selalu melakukan dan mengutamakan apa? Alkitab bilang, Tuhan memberi kita waktu, umur dalam kehidupan ini, bukan untuk kita sia-siakan. Makanya Alkitab bilang, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, saudara. Ya, Alkitab katakan bukan untuk kita sia-siakan, saudara. Iya, ya. Untuk apa? Untuk dipergunakan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, apa? Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijak. Amin. Terus, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Siapa yang mau Tuhan menggenapi rencananya? Katakan amin. Ya, saya doa masuk bulan baru besok, rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, ayatnya Pak, coba tampilkan. Yuk sama-sama, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya kita ya sadar saudara. Yuk baca, 2, 3, ya. Supaya waktu yang jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut apa? Saya baca sekali lagi, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak. Coba bilang sama mama saya, sisa. Lebih keras dong, bilang sisa. Sisa. Alkitab bilang hidup Anda dan saya, umur kita ini sisa, tinggal sisa. Sisanya berapa? Nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Saya nggak bisa bilang, oh sisa saya lebih banyak dari opung, oma, opa. Nggak bisa, saudara. Alkitab bilang, kalau kematian datang, angin pun tidak bisa tahan. Iya loh. Maka itu perhatikan baik-baik. Ya, yang tahu sisa hidup kita, sisa umur kita siapa? Tuhan. Yang tahu sisa hidup Anda dan saya, hanya Tuhan. Maka itu perhatikan cara hidup saudara. Iya, perhatikanlah Alkitab katakan. Ya, jangan sampai kita sia-siakan. Saudara beli kuota handphone, bisa dicek sisanya berapa? Bisa nggak? Bisa. Ya, pulsa bisa dicek. Bisa sisanya berapa? Bisa dicek. Token listrik dicek, bisa nggak? Bisa sisanya berapa? Bisa, saudara. Iya. Rekening bisa dicek nggak sisanya berapa? Masih ada kan? Belum diblokir kan? Oh enggak dong, Pak Pendeta kan nggak jadi. Iya, puji Tuhan. Iya. Saya doa saudara diberkati Tuhan. Tidak kekurangan, amin. Tapi umurmu tidak bisa. Anda cek sisanya berapa. Makanya Alkitab katakan supaya sisa waktu saudara dipergunakan menurut kehendak Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan. Kita dikasih Tuhan umur hari ini. Kita ada kesempatan hari ini. Hidup kita bukan untuk kita lagi. Tapi Alkitab bilang, Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Maka perhatikan ayat berikutnya, Pak. Coba next dulu, ada saya tulis begini. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan boleh, tidak boleh. Enggak. Tapi Alkitab bilang keharusan. Bilang sama saya, harus. Keharusan dalam hidup kita. Kenapa, Pak? Karena alasannya bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka berkat-berkatnya dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Harus, bilang dulu sama saya sekali lagi, harus. Ayo loh, harus loh. Iya, iya. Sadar kita milik Tuhan. Romanya Pak coba tampilkan. Yuk baca sama-sama, semangat. 2, 3, iya. Sebab jika kita hidup untuk. Dan jika kita mati untuk. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik siapa? Tuh, Alkitab bilang hidup kita, mati kita untuk Tuhan, milik Tuhan. Ayat 9-nya Pak, coba lebih semangat lagi. 2, 3 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup, supaya ia menjadi baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang, Alkitab bilang saudara, sebab hidup Anda dan saya itu udah ditebus. Ayat 9-nya, Yesus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Artinya Anda dan saya harus menyadari, kalau kita ambil keputusan untuk menjadi orang percaya, bahwa hidup Anda dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Bilang dulu dong kanan kirinya, kamu milik Tuhan. Kamu milik Tuhan. Yang lagi PDKT jangan colongan ya, kamu milik aku. Oh, dari gereja masih colongan juga loh ya. Ya kita ini milik Tuhan. Amin. Anda dan saya kepunyaan Tuhan. Makanya gini loh, Alkitab bilang tadi, gak usah khawatir. Soal berkat gak usah panik saudara. Kalau milik Tuhan artinya Tuhan yang pelihara hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saya punya ikan di rumah saudara. Ya itu yang beli anak-anak saya saudara. Ya yang beli anak-anak. Ya Daddy beliin dong ikan yang warna-warni tuh, tahu kan? Iya kan? Yang warna-warni ada akuariumnya juga. Ya jadi saya beli ikan, akuarium saudara. Anak-anak yang minta beli, anak-anak yang pengen lihat, ya tapi tetap yang kasih makan gue. Iya, yang bersihin kayak kolamnya gue juga, apa akuarium, ya. Jadinya gini loh, tiap hari saya kasih dia makan, udah kayak jadi, ya bukan jadi anak saya, bukan begitu saudara. Ya udah kayak jadi milik saya bener gitu saudara. Jadi saya pelihara, jangan sampai dia kelaparan gitu. Pernah suatu hari saya pergi ke Bandung, ya saya tinggalin gitu saudara, 3 hari saudara, lupa. Biasanya itu kunci saya titip gitu, supaya ada yang bantuin kasih makan ikan. Lupa, saya bawa. Wih, di Bandung kepikiran saudara. Lagi kemana-mana muka bengong, istri saya, kok jalan-jalan mukanya keras sih? Saya bilang mikirin ikan, lah. Sampai doa Tuhan jaga ikan-ikanku Tuhan. Aku tolak roh maut, biar mereka panjang umur. Tapi saya punya hati sudah, saya jagain. Iya loh, saya nggak rela kalau mereka kelaparan. Tuhan nggak rela kalau Anda kelaparan, katakan amin. Karena Anda dan saya milik Tuhan, amin. Tidak rela kalau Anda dan saya kekurangan. Makanya Alkitab bilang, yang kita lakukan kehendak Tuhan. 3 hari pas saya pulang saudara, aduh saya udah doa Tuhan, buka pintu langsung saya lihat, puji Tuhan, masih hidup saudara. Beberapa berenangnya udah miring gini nih, miring gini berenangnya. Iya saya pikir wah gaya baru nih saya bilang. Mungkin kalau dia bisa ngomong, dia bilang lapar goblok. Ya kasih makan hidup lagi. Apa maksudnya tegak lagi ya. Tapi gini loh, yang saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, kalau soal berkat jangan takut saudara. Matiusnya Pak coba tampilkan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam, melainkan dia yang melakukan apa?
Iya, Alkitab bilang, yang masuk dalam kerajaan sorga, bilang sama saya, sorga. Iya, semua orang pasti mau masuk sorga. Ya, bukan yang sekedar Alkitab bilang berseru, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Artinya dalam ayat ini kita harus belajar, sorga aja disediain untuk orang-orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Apalagi hidupmu di bumi. Yang percaya katakan amin. Mau masuk sorga angkat tangannya coba. Yang di rumah juga. Yang gak angkat tangan Tuhan catat langsung ya. Canda saudara. Ya. Alkitab katakan, sorga aja dia kasih. Tapi memang semua orang mau masuk sorga saudara. Saya pernah dengar sebuah cerita, ada seorang anak kecil, ya, dia lagi gambar-gambar, lagi tulis-tulis di sekolah, lalu ibu gurunya masuk, kelas lagi penuh, lalu ibu gurunya bilang begini, ya yang mau masuk surga, anak-anak boleh angkat tangan, semua angkat tangan, ini anak nih, Udin nih, dia nulis terus, ibu guru lihat nih, Udin kok nggak mau masuk surga, jangan-jangan dia nih, ya ibu guru teriak lagi, yang mau masuk surga, bangkit berdiri, semua murid bangkit berdiri, Udin masih aja tulis-tulis, ibu guru bilang, Udin, kamu nggak mau masuk surga ya? Loh, mau Bu, kenapa nggak berdiri? Dia bilang, emang kita mau berangkat sekarang Ibu. Semua orang pasti mau masuk surga, tapi Alkitab bilang, yang melakukan kehendakku, Alkitab bilang, iya. Makanya perhatikan, saya bilang tadi, soal berkat asal Anda taat, berkatmu dari Tuhan sempurna. Katakan amin. Iya, berkat saudara besar dari Tuhan. Masuk bulan September, ikut kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang sadar kita milik Tuhan. Bulan September ini aman, Oktober aman lagi, November aman lagi, Desember aman lagi, 2026 aman. Karena saya percaya Tuhan menyertai Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gitu. Ya, ada sebuah kisah, ada anak muda saudara, gondrong dia metal. Ya, lalu papanya ini rajin ibadah ke gereja. Ya, ibadah. Papanya ya pulang ibadah, saudara, anaknya bilang, Papa orang kaya, banyak uang. Ya, tapi saya kemana-mana naik bis, jalan kaki, nggak punya mobil. Papa beliin saya mobil dong. Papanya bilang, dari dulu Papa udah bilang, kalau kamu mau Papa beliin mobil, ikut Papa ke gereja. Oke Pak, minggu depan saya ikut Papa ke gereja. Yang kedua, apalagi Pak? Potong rambut kamu. Wah, Papa, ini rambut dipanjangin udah lama Pak. Potong rambut kamu. Ya, Papa nggak suka kalau kamu ke gereja rambutnya gondrong begitu. Dia bilang gini deh Papa, dia bilang, ya Pak, Papa kan sering ke gereja, lihat dong lukisan perjamuan kudus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya, rambutnya gondrong semua Papa. Kenapa saya disuruh potong Papa? Papanya bilang, oke, kalau kamu negosiasinya begitu, asal kamu tahu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak pakai mobil. Kamu juga tidak akan Papa belikan mobil ya. Iya saudara, jadi kadang-kadang orang mau berkat tapi nggak mau taat, tapi nggak mau ikut kehendak Tuhan. Disuruh mengampuni, Tuhan enak aja disuruh mengampuni, nggak semudah itu Tuhan, nggak enak Tuhan. Ya saya nggak kuat Tuhan, dia terlalu jahat. Saya mau bilang sama saudara hari ini, udah ikut aja kehendak Tuhan agar Anda dan saya hidupnya diberkati. Amin. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara hari ini, ayo kita back lagi, kembali lagi ya kepada panggilan kita saudara. Yang akan kita pelajari sederhana. Next slide Pak berikutnya. Yuk perhatikan baik-baik. Apakah kehendak Tuhan yang harus kita jalani dalam panggilannya? Yang pertama, next. Yang pertama Tuhan mau Anda dan saya sadar ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 kita baca dulu sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10-nya, yuk lebih semangat. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Oh, Alkitab katakan gini loh. Ya coba ayat 9-nya Pak. Ya ini panggilan Anda dan saya. Makanya next slide Pak berikutnya. Yang pertama, next ya berikutnya. Bahkan Anda dan saya harus sadar bahwa sesuai dalam panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, yang pertama, ingin Anda dan saya hidup sepenuhnya, seutuhnya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bilang sama saya, penuh. Iya, penuh artinya semua, saudara. Yuk kita baca dulu ayatnya. Yuk perhatikan 1 Petrus 1 ayat 14-16, Tiberias 2, 3, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti yang menguasai kamu pada waktu. Ayat 15-nya lebih semangat, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab ini panggilan Tuhan. Ya, makanya dikatakan tadi, ya, kamu telah dipanggil menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka yang pertama, panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya apa? Ayo Anda dan saya, jadilah orang-orang yang hidup
utuh sesungguhnya, sepenuhnya dalam kebenaran kekudusan. Makanya gini loh, waktu Pak Pariaji saudara diundang melihat surga dan neraka, lalu beliau saudara kembali, ya rohnya dikembalikan ke bumi. Tuhan bilang gini, Pariaji, beritahukan kepada umat manusia, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Full, penuh pikirannya, perkataannya, perbuatannya, saudara. Iya, makanya jangan cuma setengah-setengah gitu loh. Tuhan mau Anda dan saya sepenuhnya ikut kehendak Tuhan. Pikirannya ayo, pikiran yang benar. Amin. Iya, pikirannya ayo lah. Ya, pikiran yang kudus, yang kotor, yang jahat, ya buanglah semua. Ya, Anda yang tahu, mengerti sendiri apa yang menjadi pikiran Anda. Perkataannya lebih lagi. Wah, sekarang lagi ngetren tuh. Mulutmu harimau, ya kan? Pura-pura nggak tahu. Iya kan? Ya, iya, jaga mulut kita. Alkitab juga bilang harus bisa menguasai mulut Anda dan saya. Ya, dan Alkitab bilang jaga gitu loh mulut kita. Ya maaf ya saudara. Alkitab bilang iya di atas, iya, tidak di atas. Selebihnya dari si jahat. Makanya jaga mulut saudara. Iya, termasuk apa? Ya, kadang-kadang gini, Alkitab bilang kalau kamu marah jangan sampai berbuat dosa. Iya, kadang-kadang orang gitu. Wah, dibuahi di mulutnya. Oh, kalau di gereja nggak ada. Coba aja injak kaki sebelahnya tuh. Nggak marah dia. Oh iya di gereja. Iya di gereja. Coba injak kaki. Paling dia bilang gini, Shalom. Kaki kamu di atas kaki saya. Tolong angkat ya. Diangkat terus dia bilang, Tuhan berkati. Coba nanti di pinggir jalan sana tuh coba. Injak lagi ya. Jangan-jangan dia bilang, monyet. Saya mau bilang sama saudara hari ini, nggak boleh. Mulut Anda dan saya harus penuh dengan apa? Dengan kekudusan. Perbuatan Anda dan saya. Ayo, dalam hidup kita, berbuatlah yang benar. Amin. Iya, dalam kehidupan Anda, asal Anda itu kehendak Tuhan. Aduh, saya mau bilang, berkatnya besar. Anda dan saya akan terus diurapi, diberkati Tuhan. Karena lewat kehidupan Anda dan saya. Ya, ada banyak sebenarnya yang Tuhan udah siapin sudah. Tapi kadang orang, maaf ya saudara, hidupnya nggak mau dijaga sesuai kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan nggak percayakan. Makanya hari ini ayo cepat-cepat bertobat. Bilang dulu kanan kirinya, bertobatlah, bilang. Senyum jangan melotot, nanti dia tersinggung sama saudara. Bertobatlah. Kenapa? Karena ketika Anda bertobat, saya ingat Pak Parji bilang Tuhan itu suka dengan pertobatan. Karena di dalam pertobatan ada berkat yang besar dari Tuhan. Asal hidupmu kudus sesuai kehendak Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Memang kadang-kadang nggak gampang. Makanya dikatakan harus ada usaha, saudara. Berjuang. Alkitab bilang begini, coba kisah rasulnya Pak. Yuk, sama-sama yuk kita baca. Kisah Rasul 10 ayat 35. 2, 3, ya. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan. Bilang sama saya, mengamalkan. Artinya rela. Ya, karena ada orang yang ya dia berbuat baik ya kalau ada maunya aja. Oh enggak, Tuhan mau mengamalkan. Artinya gini loh, kalau Anda berbuat baik jangan selalu bilang, ya percuma Pak, saya udah baik, dianya tetap jahat. Enggak, perbuatan baikmu dilihat Bapamu di surga. Amin. Apa yang kau lakukan? Ya, contoh sederhana lah. Zaman sekarang saudara harus punya hati yang mengampuni saudara. Ingat ya, Ibu Gembala juga suara Gembala bilang ada kedamaian. Ya, Alkitab bilang begini loh, orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Ya, punya hati yang mengampuni saudara. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, apa? Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, apa? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Iya saudara, ya hidup kita sesuai kehendak Tuhan, udah lakukan aja. Jangan saudara, ya zaman sekarang kan, waduh, balas Pak. Ya, kalau nggak dibalas nanti dia kurang ajar. Kalau nggak kepala kita diinjak Pak. Saya mau bilang sama saudara, kalau kehendak Tuhan apa? Mengampuni. Petrus pernah tanya, Yesus berapa kali kami harus mengampuni? 7 kah? 7 udah banyak loh. Benar apa benar? Coba sehari saudara ampuni orang 7 kali. Banyak apa enggak? Banyak enggak? Bu, coba suaminya. Mandi, handuknya ditaruh sembarangan. 1, keluar kamar mandi, lampu nggak dimatiin. 2, makan berantakan. 3, saya yakin belum 7, udah disalib tuh suami. Tapi Yesus bilang sama Petrus, 70 kali 7. Iya saudara. Iya, maka itu hati-hati hidup kita sekarang. Ya, iblis itu maunya Anda dan saya apa? Nggak dapat berkatnya. Makanya iblis maunya Anda dan saya apa? Nggak ikut kehendak Tuhan.
digangguin gitu. Saya sebuah acara saudara, saya sama istri saya datang. Ya, ada orang saudara. Jadi istri saya dengar ada orang ngomongin saya. Di dalam sebuah acara itu ada orang ngomongin saya, istri saya dengar. Gitu. Dia bilang itu Pak Markus itu. Wah, ya khotbah suruh orang benar, hidupnya belum tentu benar. Ya, istri saya kan yang tahu saya. Dia yang ngerti saya saudara. Dia tahu suaminya baik, ganteng, keren. Dari tertawanya saudara ada penolakan di sini. Ada pemberontakan sepertinya saudara. Iya, ya, ada yang amin puji Tuhan. Ya, masuk surga ya. Diberkati. Karena yang amin itu otak kanan kirinya seimbang. Nah yang ketawa ini gak ada otak ini ya. Pendeta diketawain saudara. Tapi ya saya bilang sama istri saya, udah biarin aja orang ngomongin kita. Tapi gini loh, hati greget gak? Oh greget. Aduh Tuhan. Rasa-rasa pengen gue balas. Tapi kan udah itu manusia lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Terus hidup ini ku amin pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang mau katakan amin. Iya saudara, udah saya tahan, udah saya bilang daripada kita ribet, udahlah makan. Ada makanan, makan. Ada makanan manis-manis, kita makan. Daripada hati pahit, mendingan makan manis. Perut kenyang, hati damai. Iya saudara, tapi nggak sampai di situ. Waktu mau keluar acara, ketemu sama ibu itu saudara. Iya, ketemu, wah ya udah gitu dia lihat istri saya, wah dia cipika-cipiki loh saudara. Bisa begitu loh ya. Iya di belakang beda, di depan. Dicipika-cipiki alo, dalam hati saya, ciuman Yudas. Tapi kan nggak boleh mengampuni. Saudara, iya saya bilang, iya Bu, apa kabar? Baik Pak. Pak Markus, doain dong Pak, bawa minyak kan? Wah, saya bilang, minta doa. Iya, oh darah Yesus. Iya ya, saya bilang oke. Iblis bisikin saya, Markus jangan doain, ketok aja pakai botol minyak kata gitu. Malaikat bilang jangan Markus doain. Iya kan, tahap pertama saya lolos, nggak jadi saya ketok dia. Tapi kan tahap kedua saya doa. Nah itu iblis bisikin lagi, Markus doa. Biar bibirnya dibakar. Doa. Biar murka Allah turun. Dia gak boleh. Doa juga yang baik-baik aja. Iya. Sampai selesai. Ya saya doa. Udah pulang. Beres saudara. Mengampuni. Menang. Melakukan kehendak Tuhan. Maka saya mau bilang sama saudara hari ini. Ayo keluar dari tempat ini. Program Anda dan saya harus semangat. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama. Mengamalkan kebenaran. Ayo hidup aja dalam kebenaran. Orang lain kok jahat sama saya, padahal saya udah baik Pak. Lakukan saja kebaikan. Saya percaya berkat Anda tidak akan salah. Amin. Dan kalau Tuhan yang udah kasih berkat, tidak ada yang bisa batalkan. Kalau Tuhan yang angkat saudara, tidak ada yang bisa turunkan. Tidak ada yang bisa tahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Siapapun hari ini rela melakukan kehendak Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Di bumi seperti surga. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan kapan saja Tuhan datang, Anda dan saya pesta di surga. Ini visi misi Tiberias gak pernah berubah. Kudus, bilang sama saya kudus. Ayo, seluruh kepenuhan hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan Anda dan saya, hidup kudus. Bisa nggak? Bisa. Roh Kudus yang akan kasih. Roh Kudus yang akan berikan Anda dan saya kekuatan. Kalau dengan kekuatan manusia, nggak akan bisa. Makanya minta Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus beri aku kekuatan. Ya sebagai suami yang kudus. Cinta istri, kasih anak-anak. Saya sering bilang, sayang sama keluarga saudara. Iya. Suami-suami jangan selingkuh, jangan ada orang ketiga. Oh selingkuh itu kan singkatannya ini Pak. Selingan indah keluarga utuh. Oh kurang ajar loh ya. Enak aja. Iya gak boleh saudara. Gandeng istrinya. Sayang, kasih mula-mula. Wah dulu pertama nikah aja. Istri masuk mobil, wah digandeng. Silahkan my honey bunny sweetie. Iya bahkan ada suami yang panggil istrinya strawberry. Ada loh saudara. Iya 10 tahun nikah strawberry berubah jadi kampret. Ada saudara. Di sini sih kayaknya mukanya gak ada nih. Semua baik-baik semua di sini. Oh sayangku silakan. 15 tahun nikah, dia nggak lihat istrinya masuk lewat bagasi. Kalau jatuh aja, oh sayang jangan jatuh. Kalau kamu jatuh aku yang terluka. Wes, romantis. Coba 10 tahun nikah istri jatuh, matamu di mana? Jangan gitu dong. Ibu-ibu juga. Jangan ada uang abangku sayang. Nggak ada uang abangku tendang, nggak boleh. Awal bulan, papa ganteng deh. Kayak Sahrul Khan, kayak Lee Min Ho. Akhir bulan kayak Lee Mineral. Mukanya nggak jelas, istrinya apa namanya, bentuknya Pak. Jangan boleh begitu, nggak boleh begitu saudara.
Iya, jangan, oh mama minta kapal api ada, nggak ada papa, kapal perang adanya. Oh, iya, anak-anak muda jaga masa muda saudara, karena masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Alkitab bilang masa mudamu sesuai kehendak Tuhan, masa depan saudara diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Alkitab katakan sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, yang pertama hidup kudus, amin. Iya, ketika Anda dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, aduh soal berkat nggak usah khawatir. Zaman sekarang banyak orang khawatir, lihat WA saya, Pak Pendeta, ya dolar naik Pak, gitu. Ada kemarin, ya gara-gara keadaan ini Pak, waduh Pak, mana beras ikut naik Pak. Ya udahlah, pokoknya kalau udah dengar kabar gitu, dengerin aja lagu Ibu Gembala. Tenanglah kini hatiku, cabai naik, tenanglah kini hatiku, bensin naik, tenanglah kini hatiku, beras naik, tenang, babi naik, tenang. Saya percaya kok. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yang percaya katakan amin. Enggak kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Iya, bener, harga-harga, wah saya sering ke pasar saudara, bener, gini-gini saya sering ke pasar, ya harus, ya kan, belanja pasar enak, banyak makanan juga di sana, ya bener, banyak harga-harga memang naik, tapi jangan takut, berkat saudara naik, amin. Dulu saya ingat di pasar Senen tuh sering nemenin oma, oma saya kalau belanja, ya semua saya angkat kuat, tapi kalau udah denger nawar, udah gak kuat saya saudara. Bener itu, aduh, ya berapa nih daging, 100.000 tante, udah 50, setengah harga dia potong saudara. Saya bilang, oma, aduh terlalu tajam, saya bilang, ya naikin dikit lah, saya bilang. Ya oke, 60 deh, oh gak dapat tante, 90 deh, ya udah deh 70 deh, 80 deh tante, udah 70 deh, 80 tante, udah 75, 80, 75, 80, 75, beda 5.000 saudara. Pengen saya kasih duit goceng gitu kan, tapi pendeta harus pakai ayat. Saya bilang, oma kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Oma bilang, oma juga punya ayat, kita harus lebih dari pemenang. Wah kalah ayat saya. Habis saya saudara. Iya sudah, udahlah. Apalagi kalau nawar duku ya, Bu. Pura-pura nggak tahu nih ibu-ibu nih. Ya kan dimakan, berapa nih bang? Udahlah, ngaku aja Bu, ya kan? Ya, belum ditawar, udah dimakan dia. Berapa nih bang? Oh nyam. Abangnya bilang 50.000 Bu, mahal amat 50.000. Iya kan, asem kok 50.000. Abangnya bilang asem dimakan terus Bu. Dimakan terus sama dia, belum deal, setengah kilo udah di perut. Rugi bandar. Saya dikasih ikut makan juga saudara. Tapi lucunya gini, setelah beli duku, beli babi saudara, turun ke bawah mau cari Alkitab baru saudara. Beli Alkitab, berapa nih bang? 250.000, dibayar loh. Saya bilang, omang ini Alkitab gak ditawar? Saya bilang. Dia bilang kalau Alkitab firman Tuhan, takut sama Tuhan, jangan ditawar. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak membiarkan Anda kekurangan, amin. Percayalah, asal Anda melakukan kehendak Tuhan, Gereja Tiberias selalu diberkati Tuhan, tidak kekurangan. Iya saudara, selalu, bahkan kemarin ada di Pontianak, ada di Medan, saudara, ada tempat-tempat yang baru, saya percaya berkat dari Tuhan. Karena setiap yang ikut kehendak Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Saya doa masuk September, Anda diberkati Tuhan. Apa yang Anda minta doakan dikabulkan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yuk perhatikan baik-baik saudara. Dalam panggilannya, kehendak Tuhan ingin kita hidup dalam iman. Ya tadi dikatakan agar Anda dan saya yaitu hidup ya sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Ya, agar lewat hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan. Untuk apa? Untuk percaya penuh, iman yang teguh dan dalam kuasanya untuk memberitakan kebesarannya. Jadi saya mau bilang sama saudara hari ini, yang kedua bukan hanya kekudusan yang penuh, tapi imanmu penuh. Bilang sama saya, penuh. Percayamu penuh. Makanya dalam Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yuk kita lihat ayatnya, perhatikan baik-baik. Yuk kita lihat Ibrani 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sama-sama yuk, semangat. Ini saya ambil dari TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Semangat, 2, 3, ya. Dengan
percaya penuh artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun kita belum apa. Yang percaya katakan amin. Apa yang Anda minta dengan iman saudara percaya pasti akan dikasih, dikabulkan. Katakan amin. Alkitab bilang ayat yang kedua, karena apa? Dengan percaya penuh itulah nenek moyang kita berkenan di mata. Stop dulu sampai di sini. Nenek moyang ini siapa? Ini bicara tokoh-tokoh di Alkitab saudara. Maksudnya gini, kalau saudara baca ayat lanjutannya dikatakan karena iman Henok terangkat, karena iman Abraham menerima apa yang Tuhan janjikan, karena iman Alkitab katakan Musa yaitu bersama bangsa Israel melihat penyertaan Tuhan di padang gurun dan melihat laut terbelah karena iman. Bilang sama saya karena iman. Jadi nenek moyang di sini bukan berarti orang tua kita, sudah maksudnya tokoh di Alkitab sebelumnya. Gambaran tentang tokoh-tokoh iman, saudara. Alkitab bilang, ya ayat yang ketiga coba Pak tampilkan. Yuk kita baca, 2, 3 ya. Dengan percaya penuh kita mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi hanya dengan apa? Perkataannya. Segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari hal-hal yang tidak. Tuh, Alkitab bilang. Makanya saya mau bilang sama saudara, lewat firman Tuhan, Alkitab bilang ini, ada janji Tuhan pasti, janji Tuhan ya dan amin. Ya, supaya apa? Saudara percaya penuh. Jadi apa sih dasar hidup Anda dan saya? Iman saudara, ya, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Ya, janji Tuhan seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, apa? Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Yang percaya katakan amin. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Makanya kalau saudara di Alkitab, baca Alkitab, di Alkitab ada ribuan janji Tuhan. Makanya perhatikan, pegang teguh. Nah, kita di perjamuan kudus Tiberias kita diajak untuk apa? Untuk Anda dan saya yang meraih janji Tuhan. Makanya kita doa, kami tolak ya segala yang jahat, kami tolak penyakit, kami tolak kutuk gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak penderitaan, kami tolak segala yang jahat. Ini berbicara mengenai iman. Bilang sama saya, iman. Hari ini belum kita lihat, tapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, waktunya Tuhan Anda akan lihat. Yang percaya katakan amin. Hari ini siapapun sakit, percayalah, bilurnya menyembuhkan Anda. Dan firman Tuhan tidak akan gagal. Amin. Siapapun Anda mau sukses, mau diberkati Tuhan, ayo percayalah. Makanya gini loh, lewat iman penuh itu, ya, lewat iman penuh itu, panggilan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ini Tiberias saudara. Dalam baptisan gereja Tiberias. Saya tim di baptisan gereja Tiberias. Di Gading Indah saudara. Kalau saudara lihat pernah datang ke baptisan, saya ada di dalam kolam saudara. Jadi ada yang duduk di atas, saya di dalam kolam. Ada angkatan darat, saya angkatan laut. Di dalam. Ya, dan saya sering dengar orang lewat, ya mau dibaptis saudara. Ya, baru percaya Yesus. Saya bilang kenapa mau dibaptis? Kenapa mau terima Yesus? Dia dengar di Tiberias banyak mujizat. Ada kuasa, ada kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang mati saja dibangkitkan. Orang-orang yang dipulihkan secara ekonomi. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, percayalah, lewat hidup Anda akan banyak orang juga diselamatkan. Anda menjadi ranting yang berbuah, yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Contoh deh sederhana, ada seorang bapak di daerah Jakarta Utara. Dia ya dulunya bukan Kristen saudara. Ya sekarang wah Tiberias banget dia. Ya waktu itu dia undang saya ke rumahnya, datang, doain. Termasuk salah satunya adalah sebuah kantor kecil di rumahnya. Jadi saya urapi kantornya. Jadi ada di situ ada anak buahnya yang udah ikut bertahun-tahun. Mereka udah ikut bertahun-tahun. Jadi mereka tahu nih, dulu sebelum di dalam Yesus, bapak ini rumahnya, waduh ngeri sudah. Pembantu baru 2 minggu resign. Ya, karena apa? Waduh, rumah besar bagus, tapi kalau ada, lagi masak tiba-tiba, tiba-tiba malam-malam ada suara di atas. Apa itu ya Pak ya? Ya kuntilanak. Kalau Sinterklas. Kuntilanak. Ya jelas. Kalau hehe itu barusan saudara. Hehe. Iya. Tapi saudara semenjak di dalam Yesus, ya apalagi di Tiberias ada minyak urapan saudara. Dia selalu urapi. Anak buahnya ngelihat saudara. Iya. Wah dulu ini serem nih rumah. Tapi waktu diurapi dengan minyak, suatu hari saya urapi juga masuk ke ruangannya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Ya setelah saya urapi selesai,
baru saya berangkat pulang, sudah keluar kelabang besar. Itu rumah bersih, semut aja jarang di situ. Wah, tiba-tiba ada kelabang keluar. Orangnya telepon saya, "Pak, kelabang keluar, Pak." "Dari mana?" saya bilang. "Dari deket-deket situ. Tadi pas Bapak masuk, Bapak pulang ada kelabang. Kemarin nggak ada." Saya bilang, "Kamu curiga saya yang bawa kelabangnya?" "Enak aja kamu." "Oh, bukan begitu, Pak, bukan begitu." Ternyata saya cek, saudara. Ya, kalau kuasa gelap itu kirim kelabang itu orangnya yang punya rumah itu yang mau dibunuh gitu, saudara. Jadi bukan usahanya mau dibangkrutin, karena zaman sekarang kan ya udah kadang-kadang gini loh, ya nggak sehat persaingan. Kalau orang mau saing bagus kan produk bagusin, marketing bagusin. "Oh, ini Pak pakai kuasa gelap." Ya, jadi ternyata lebih kejam lagi gambaran kelabang itu, artinya orang yang itu mau dibunuh gitu. Saya bilang sama dia, "Tangkap Pak kelabangnya." "Udah ditangkap Pak, udah nih." Dia bilang, "Ketok aja." "Anak buah saya tangkepin Pak tadi Pak." "Bagus," saya bilang, "ketok." "Kelabangnya Pak." "Ya kalau bang masa anak buahnya diketok." Ketok, diketok sama dia, mati udah. Selesai, anak buahnya bilang nih, "Besok-besok nggak ada apa-apa. Aman." Ya, jadi ada 2 orang anak buahnya bilang, "Pak, dia bilang puji Tuhan ya Pak, loh kamu bukan Kristen." "Iya Pak, tapi dengan melihat ini dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa." Akhirnya orang ini menerima Tuhan Yesus, dibaptis, nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidup Anda dan saya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Hebat loh, ini orang, maksud saya gini loh saudara. Ya, kenapa saya bilang hebat? Karena dia sesuai apa kehendak Tuhan. Jadi percayanya penuh sama Tuhan. Dia telepon saya pernah, "Pak, saya mau benerin rumah." "Oh ya," saya bilang, "ya mau renovasi rumah." Ada orang bilang sama saya, "Itu kalau pintu di depan, jangan langsung kelihatan ke belakang, nanti rezekinya lolos. Menurut Pak Pendeta gimana tuh Pak?" Gitu. Dia coba ngobrol sama saya. Saya bilang gini, yang setahu saya yang penting ada pintu rumah Pak. Kalau nggak ada pintunya, Bapak masuk lewat jendela. Pak Pendeta bercanda aja, saya nggak bercanda. Yang penting ada pintu. Mau kelihatan kemana-kemana, asal rumah itu, yaitu di dalamnya ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat, ada doa, rumah itu diberkati. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Makanya anak Tuhan, "Udahlah, Pak, ini tusuk sate Pak." Saya tanya, "Satenya sate apa Bu?" "Sate babi." Saya datang. Pak Pendeta bercanda, mau tusuk sate kek, tusuk konde, udahlah. Nggak usah lagi, kita percaya penuh sama Tuhan, amin. Ada lagi yang datang, "Pak, tangan kanan saya gatel loh Pak. Udah 3 hari pengeluaran." Ini pasti banyak nih ya kan. "Tangan kanan gatel Pak, doain Pak. Ya ini mau ada pengeluaran besar. Kalau tangan kiri gatel bagus, mau ada pemasukan." Saya bilang, "Ibu jorok cuci tangan, saya nggak mau doain." Pain gitu-gitu didoain. Iya, iman Anda dan saya percaya penuh pada Tuhan, ikut kehendak Tuhan, maka hidup Anda dan saya diberkati Tuhan, dan lewat hidup Anda nama Tuhan dimuliakan. Selamat hari Minggu, jadilah bijaksana, ayo hidup dalam kebenaran dan kuasa Tuhan, hidupmu diberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Amin. Katakan, ku hidup bagimu, ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Oh, dunia tak akan pernah bisa menjauhkanku dari kasih. Sama-sama dengan semangatmu katakan, selama ku hidup. Oh, selama ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami angkat tangan kami katakan, selama kami hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Oh, dunia tak bisa menjauh
kasih-Mu. Lebih sungguh lagi, mari semangat sama-sama. Kita katakan pada Tuhan, selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi mataku tetap memandangmu. Oh dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, ini kami datang padamu Tuhan. Oh selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan saja, mari angkat tangan, memandang wajahnya, katakan pada Tuhan secara pribadi, katakan, kalau ku, amin, amin, ku hidup. Tuhan senang ketika saudara bilang, mataku tetap memandangmu Tuhan. Katakan, dunia nggak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Selama ku hidup, selama ku, katakan, ku hidup bagimu Tuhan Yesus. Bawa hidupmu hari ini, katakan, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh dari kasih-Mu. Yang percaya kan kita tepuk tangan, kita berikan kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus sama-sama. Oh kalau ku hidup bagimu Tuhan, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh selama ku hidup, amin, selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, amin. Hatiku tetap menyembahmu Yesus, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku, oh, dari kasih-Mu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa kami bersyukur pada siang ini kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Dan ini janji kami mau selalu hidup seturut kehendak Tuhan, agar hidup kami diselamatkan dan di bumi melihat berkat-berkat surga. Terima kasih Roh Kudus telah memberi kami kekuatan. Bukan hanya dengar kami lakukan, bukan hanya lakukan kami beritakan, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kasih-Mu besar bagi kami, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya ada kuasa yang tiada taranya. Sebagaimana janji-Mu kepada mendiang pendeta Parianji, ada berkat besar, dan kami semua yang seperjamuan penuh kemuliaan Allah. Maka sebelumnya Tuhan, kami akan memberi persembahan syukur. Kami sadar semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan Yesus. Kami bawa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Betapa kami menyadari dan bersyukur kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Kami percaya ada jiwa dimenangkan, perluasan kerajaan Tuhan melalui
Gereja Tiberias. Kami bersyukur dan kami percaya kami diberkati. Dari mimbar ini pun hamba doa, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami tidak akan kekurangan sebab Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya terkasih Bapak Pendeta Markus Marsio Patinama. Dan tiba saatnya sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita bersama-sama memberikan yang terbaik lewat persembahan syukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut para sahabat kolektan, persembahan dapat dijalankan, selamat memberi persembahan syukur yang terbaik. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Sekali lagi sama-sama selamat memberi, Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dengan segenap hati menyembah, datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik lewat persembahan syukur. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hati kami tenang bersamamu Bapa. Kami rasakan penyertaan-Mu Yesus. Sama-sama dengan iman katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingkan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku
Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan syukur Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita, sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan. Terimalah berkat, terimalah mujizat Tuhan. Amin. Sambil kita bangkit berdiri, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Nyanyikan pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji Tuhan, mari kita yang akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita yang di Gading Nias maupun yang beribadah dimanapun Anda berada, live streaming, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur, kami perjamuan di gereja Tiberias, Tuhan yang memberi perintah kepada gereja Tiberias, memberi perintah kepada gembala, yaitu untuk mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman, agar kami tidak dirusakkan. Bahkan Tuhan yang mengajar gembala martir mendiang pendeta Parieji lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Bahkan perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami yang seperjamuan hari ini, kami semua bukan hanya selamat masuk surga, tapi selama di bumi kami diberkati seperti di surga. Maka siapapun seperjamuan hari ini yang sakit disembuhkan, hidup kami diberkati, ada pemulihan, ada berkat, ada damai sejahtera, ada kemuliaan Allah, dan suatu hari kami pesta di surga. Kami sambut tubuh dan darahmu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Doa kami bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, agar tubuhku, jiwa dan rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kembali pada hari kiamat. Kami bersama keluarga akan diangkat ke surga. Doa kami tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Semua bersama keluarga diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Kami tolak segala virus penyakit. Hari ini kami sembuh. Kami percaya segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberi kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kami ditebus oleh darah Yesus. Oleh karenanya kami janji bertobat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Hidup kami sesuai kehendak Allah bersama keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga pendengaran sehat, pernapasan sehat, paru-paruku bersih, tidak ada flek, ginjalku sehat, tidak cuci darah, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi, organ tubuh, tekanan darah, peredaran darah, sempurna sehat. Kami tolak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing yang ada di rumah, dimanapun Anda berada.
boleh minta doa berseru kepada Tuhan, percaya dengan iman. Alkitab katakan oleh bilurnya, oleh darahnya kita sembuh, kita sehat, kami sehat, anak-anak kami semua, keluarga kami, orang tua semua sempurna sehat, bersama keluarga sempurna sehat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Stacy Candice Colette sehat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka siapapun hari ini doa untuk keluarga mereka sehat, hidup mereka sehat, bahkan yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati Tuhan, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Kami percaya setiap hutang terbayar lunas, bahkan di masa krisis kami dipelihara Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Hari ini kami yang seperjamuan, penuh kemuliaan Allah. Suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran seorang tuan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut dalam nama Yesus. Masuk bulan yang baru, bulan September, yang kami kerjakan berhasil bersama keluarga, melihat berkat Tuhan. Kami tolak roh gagal dalam nama Yesus. Karir kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan, studi kami, anak-anak kami, keluarga kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darah Yesus adalah darah kehidupan. Darah Yesus adalah darah yang menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes 6, darahnya menyelamatkan Anda dan saya. Inilah darah Tuhan Yesus. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Percayalah, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari setiap masalah, tantangan, persoalan, bahkan sakit penyakitmu. Dimanapun Anda berada, angkat tangan kita dengan hati bersyukur, kita panggil namanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Mari kita angkat minyak urapan, kita doa sama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami percaya, kami diurapi dengan minyak ini, kami penuh kemuliaan Allah bersama keluarga, sempurna sehat, dioleskan ke bagian yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Kami diurapi, penuh hikmat, penuh keberhasilan. Di tangan kami ada berkat, ada kuasa. Dalam nama Yesus, kami diurapi dengan minyak ini, dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah aman. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Dalam nama Yesus, kami akan pesta dalam kerajaan Allah. Minyak ini memuliakan manusia, memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya rumah kami, tempat usaha, tempat dagang kami, toko kami, bahkan semua yang kami urapi dengan minyak ini, kami percaya penuh kemuliaan Allah, dijaga pasukan malaikat. Segala kutuk kami patahkan, kami percaya inilah minyak urapan, kami diurapi penuh kemuliaan Allah dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit. Saudara boleh juga urapi anak-anakmu, urapi juga rumah saudara. Saudara, rumahmu dijaga malaikat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Firman-Mu Kejadian 6, khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, ayat 6. Ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Inilah minyak urapan, amin. Saudara boleh doa secara pribadi. Saya beri kesempatan, saudara minta berseru doa kepada Tuhan. Mari minta doa dimanapun juga Anda berada via live streaming. Sejenak saudara, 1-2 menit naikkan doa saudara. Minta berserulah kepada Tuhan. Percaya Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya yaitu setiap kami penuh kemuliaan Tuhan, penuh berkat, penuh kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doa kami, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati sebelum kami yaitu
tutup ibadah ini, kami serahkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami aman, damai, tentram. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap kota. Kami doa dimanapun berada. Kami percaya di seluruh Indonesia penuh kemuliaan Allah. Kami doa Tuhan berkati, yaitu para pemimpin. Kami serahkan Pak Prabowo, Pak Gibran. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua perangkat-perangkat bangsa. Kami doa Tuhan Yesus berkati, agar dimanapun berada, bangsa kami dijaga pasukan malaikat. Kami doa, tolak segala yang jahat. Kami tolak roh pemecah belah. Kami tolak yaitu koruptor. Kami tolak teror. Kami tolak rusuh. Kami doa Tuhan berkati suasana kondusif dimanapun berada. Kami serahkan kota Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan dimanapun umatmu beribadah via live streaming, kota-kota mereka dimanapun berada, bahkan sampai ada yang di luar negeri. Kami percaya Tuhan urapi, berkati mereka penuh kedamaian, ketentraman. Kami ucap berkat dalam tangan Tuhan Yesus untuk gereja kami Tiberias penuh kemuliaan Allah. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan, program-program gereja, ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Puan Hargas Fellowship Kids, STT Tiberias Travel. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya program-program gereja memenangkan jiwa. Semua yang diperlukan Tuhan sediakan. Persiapan acara GBK kami percaya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati berhasil. Kami serahkan Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, terus dalam pengurapan dan berkat Allah. Bahkan Tuhan pakai sampai Tuhan datang kembali yang kedua dengan urapan yang selalu baru, memimpin Tiberias. Banyak jiwa diselamatkan, anak cucu menantu keluarga besar, terus dalam pengurapan dan kemuliaan Allah. Kami serahkan Pendeta Risto Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, terus diurapi penuh kemuliaan Allah. Para pemimpin di Tiberias, kuasa berkat menyertai. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan buat gereja kami Tiberias. Kami doa juga berkati siapapun melayani di Tiberias, Lembaga Gading Nias. Kami serahkan Pak Ronald bersama dengan semua tim. Berkati tim worship, kami serahkan tim event, kami serahkan tim multimedia, kami serahkan asyir kolektan, semua yang itu yang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah pada siang hari ini diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan umat-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Pokok doa mereka semua diberkati, dikabulkan Tuhan. Maka siang ini dalam nama Tuhan Yesus, pokok doa umat-Mu semuanya dikabulkan. Yang sakit disembuhkan. Apa yang mereka perlu Tuhan sediakan. Siapapun doa berseru untuk usaha pekerjaan bisnisnya berhasil. Berdoa untuk anak-anaknya diberkati Tuhan. Berdoa untuk keluarga besar orang tua diberkati Tuhan. Siapapun doa ingin punya rumah tempat tinggal, beri tempat tinggal yang terbaik. Siapapun doa ingin punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik. Membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa ingin punya keturunan, beri anak-anak dalam rumah tangga mereka. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu. Saat orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Kami serahkan setiap kata kalimat dikabulkan Tuhan. Anak-anak muda semua juga yang hadir hari ini semua diberkati Tuhan. Para choirs juga diberkati, anak-anak muda yang diurapi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami doa Tuhan Yesus yaitu menyerahkan setiap nama agar mereka semua termaterai sebagai warga surga. Bahkan siapapun hadir beribadah bersama kami semua diberkati Tuhan. Pak Martin bersama keluarga, Pak Agung bersama keluarga, siapapun hadir di tempat ini, Pak Ferming bersama keluarga semua diberkati, Pak Yosef bersama keluarga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang beribadah via live streaming. Kami serahkan yang ada di luar kota, bahkan luar negeri. Bu Sally yang ada di Prancis kami serahkan juga, yaitu Bu Koni di Alaska kami serahkan, Bu Marlina di Korea kami serahkan. Siapapun beribadah via live streaming semua, bahkan di luar kota semua diberkati Tuhan. Dan kami semua berdoa sekali lagi, bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya diberkati Tuhan, aman, damai, tentram. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami semakin maju dan makmur. Kami bersyukur, kami datang dengan berkat, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna, besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha kami berhasil, anak-anak kami yang sekolah, kuliah, pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bawa hidup kami senantiasa kepada Tuhan. Dan hari ini kami datang dengan berkat. Kami pulang bawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, pandang wajahnya, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir dan mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi, jemput kita, pesta di surganya. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dengan demikian berakhir ibadah kita pada sesi keempat tepat ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.